Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita memulai belajar agama Islam tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama yaitu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. 3. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. 5. Sikap meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, merupakan dasar atau nasihat secara umum, tetapi tidak wajib disampaikan untuk diajarkan kepada manusia. Makna merupakan rukun iman ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Kandungan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu ajaran tauhid atau ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang berbunyi surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalam ba'idah. Terjemahannya yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan di Bukit Tursina, Mesir, sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Pedoman hidup Bani Israel, yaitu kaum Yahudi. Pokok ajaran tentang akidah dan hukum-hukum syariat. Juga Al-Quran An-Nisa, Al-Quran Al-Maidah ayat 144. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Pedoman hidup umat Nabi Daud alaihissalam,
Pokok ajaran tentang zikir, nasihat, dan hikmah tidak memuat hukum syariat. Surah Al-Isra ayat 55. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa AS, diturunkan di Yerusalem sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, pedoman hidup kaum Nasrani. Pokok ajaran sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum dan kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman. Surah Al-Maidah 46. Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, diturunkan di Mekah dan Madinah abad ke-6 Masehi, pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Pokok ajaran tentang akidah, hukum, syariat, dan muamalah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Suhuf Allah. Bentuk suhuf tidak dibukukan, melainkan berupa lembaran-lembaran. Suhuf berisi tentang hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan agama bagi seorang nabi atau rasul yang menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la ayat 18 dan 19. Beberapa nabi yang telah menerima suhuf: Nabi Sis alaihissalam 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah 285, surah Al-Fatir 31, surah An-Nisa 136, surah Al-Maidah 48, surah Al-Imran 3 dan 4, surah Al-Baqarah 4. Dalil hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Rawah Bukhari dan Muslim. Meyakini kebenaran dan keutamaan Al-Quran. Penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Sumber informasi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman utama seluruh umat dalam kedudukan Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 6.236 ayat. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzul Quran. Wahyu pertama yaitu surah Al-A'la ayat 1-5 di malam 17 Ramadan 610 Masehi saat Rasulullah SAW di Gua Hira. Wahyu terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah
saat Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, yaitu haji wada di padang Arafah. Keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna, berlaku sepanjang masa dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Kelengkapan dan kemurniannya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak akan pernah bisa dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. 3. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang kandungan pengetahuannya tinggi dan luas. Oleh sebab itu, setiap muslim yang mempelajari dan mengamalkan isinya akan diangkat derajatnya. 4. Al-Quran mengandung semua hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa, seperti akidah, fikih, akhlak, muamalah, dan tarikh. Sikap meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pengamalan ajaran Al-Quran. 1. Meluangkan waktu dalam sehari untuk membaca Al-Quran dan memahami arti bacaannya. 2. Membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan hukum tajwid. 3. Menjaga dan merawat Al-Quran dengan baik serta meletakkannya di tempat yang terhormat. 4. Tidak membaca atau melafalkan Al-Quran di tempat kotor seperti toilet. 5. Melakukan kajian Al-Quran untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. 6. Hikmat dan tenang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. 7. Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. 8. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum dapat membaca atau memahaminya. 9. Bersikap tegas pada setiap tindakan pemalsuan Al-Quran. 10. Melarang setiap tindakan pemanfaatan terhadap Al-Quran yang tidak sesuai dengan syariah. Bahan bacaan Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian Departemen Agama Indonesia tahun 2006. Kemudian 2. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP, penerbit Yudhistira tahun 2014. Sebelum Ibu akhiri materi Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Makasih nak. Ya sudah.